Ya ini mungkin ceritanya bakal beda sama cerita-cerita sebelumnya. Soalnya ini cerita revamp, jadi ya wes lah. Dahulu kala, dahulu bau banget sekali. Di awal mulai Endless War, sebuah perang besar antara pihak cahaya dan kegelapan, di mana semua kehidupannya ada di Land of Dawn ini cuma jadi korban dalam perang itu. Wes banyak makhluk yang gak bersalah ini kena imbasnya gitulah. Nah akhirnya itu ada yang namanya itu Twilight Goddess, atau artinya itu Dewi Senja. Anjay, senja. Ya ini harusnya si Lunox sih, soalnya nama lainnya si Lunox itu ya Twilight Goddess. Ya wes anggap aja gitulah. Nah, si Lunox bersama dengan beberapa malaikat dan iblis yang pengen memperjuangin kedamaian ini bersatu buat nyelamatin kehidupan di Land of Dawn dari kehancuran. Yang akhirnya para malaikat dan iblis ini dikenal sebagai Ancient Ones. Anjay. Dan sejak saat itu si Lunox bersama para Ancient Ones ini berusaha berjuang buat nyiptain kedamaian di penjuru Land of Dawn. Tolongin pihak yang kesusahan, ngasih ini, ngasih itu, wes sembarang kalir lah. Nah, di antara para Ancient Ones ini, itu ada yang namanya itu Master Todd. Oi, Pap. Master Todd. Ya wes, gue sebut Master Todd aja lah biar gampang. Oi. Nah, Master Todd ini sesosok penyihir yang bisa ngebaca struktur batu dan garis lay. Ya wes, gampangannya dia ini tuh lulusan S1 Geologi. Anjay. Nah, di suatu ketika, Master Todd ini nemuin sebuah batu yang menurut dia itu punya bentuk dan struktur yang unik. Omoshiroi. Akhirnya dia ini pun nyiptain Thunder Core, sebuah batu kehidupan. Nah, terus Thunder Core itu dia tanam ke dalam batu yang unik itu. I have a pen, I have an apple. Seketika terciptalah Grok, salah blok, Grok, sebuah golem batu gede dan kuat. Anjay. Nah, di saat itu si Grok ini tuh ibarat kayak bayi yang baru lahir gitulah. Gugu gaga. Ya meski tubuhnya dia ini gede, tapi pikirannya dia ini masih belum mateng. Gugu gaga. Dan hal itu ngebikin Master Todd ini pun mutusin buat ngajarin si Grok ini tentang berbagai esensi kehidupan, mulai dari interaksi sama makhluk lain, solo interaksi, saling ngebantu, push rank, sebat wes gitulah. Nah cuman Master Todd ini gak ngajarin si Grok ini tentang peperangan dan gelapnya Land of Dawn pada masa itu. Ya Master Todd ini gak pengen si Grok ini terjerumus ke dalam hal yang buruk gitulah. Master Todd ini cuma ngasih tugas ke si Grok ini buat ngejagain kastil tempat para Ancient One ini beristirahat setelah mereka ini pulang dari suatu tempat. Ya wes jadi hansip gitulah 24 jam. Dan Master Todd ini juga ngomong ke si Grok. Grok, setiap kau merasa kebingungan, Hakuna Matata, tetap santuy, chill boy, karena kamu adalah batu yang tidak akan ditelan oleh waktu. Anjay. Batu? Aku batu. Nah, selama dia ini jadi hansip di kastil, si Grok ini selalu ngelihat Master Todd dan Ancient One yang lain ini pergi sambil ngangkat senjata mereka. Nah, si Grok ini kayak, mereka mau kemana ya? Ya, yang si Grok ini nggak tahu, setiap waktu, ya para Ancient One ini berjuang buat nyiptain kedamaian di Land of Dawn. Di setiap harinya, si Grok ini cuma ngabisin waktu di sekitaran kastil, push rank, sebat, dan ngeliat langit dan bintang yang berubah di tiap musimnya. Sampai pada suatu ketika, datanglah hari dimana puncak Endless War. Para Ancient One dan Lunox ini bersatu buat ngerain semua kekuatan mereka buat ngakhiri semuanya. Ya, rencananya mereka ini mau ngesegal kekuatan cahaya dan kegelapan ke dalam Twilight Orb. Dan sebelum mereka ini pergi, Master Todd ini ngasih pesan terakhir ke si Grok. Grok, tolong hapus history browserku. Oke. Dan juga, Grok, tetaplah di sini dan lindungi kastil ini sampai kau menjadi kuat. Anjay. Dan Master Todd, Lunox, dan para Ancient One yang lain ini pun pergi. Dan si Grok ini pun ngejagain kastil sesuai perintah dari Master Todd. Sendirian. Lalu beberapa hari pun berlalu. Master Todd sama para Ancient One ini nggak balik, nggak ada kabar. Wes jadi Bang Toyib lah. Dan si Grok ini sendirian. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba seluruh langit ini berubah jadi gelap, yang ngebikin matahari ini nggak bisa terbit selama beberapa hari. Wes gelap gulita lah. Lalu beberapa hari kemudian, tiba-tiba di sana terjadi gempa, badai, longsor, wes bencana sembarang kalir lah di penjuru tempat. Gonjang-ganjing pemerintah monian anjing. Di saat itu, dengan semua kekuatannya, si Grok ini berusaha buat mempertahankan kastil milik para Ancient Ones. Aduh, keluar dikit. Bas. Tiba-tiba si Grok ini kebangun. Dan keadaan dunia ini udah agak tenang lah. Sunyi, damai, dan sendirian.
Ya di sana cuma ada dia sama sisa kastil Part Ancient One yang mau runtuh, dan cuma sisa towernya ini yang berdiri kokoh. Nah, yang si Grog ini nggak tahu, sebenarnya dia ini udah tertidur selama ribuan tahun. Dia ini udah melewati banyak hal selama dia ini tertidur, mulai dari disegelnya kekuatan cahaya dan kegelapan ke dalam Twilight Orb, berakhirnya Endless War, gaji DPR naik, wes sembarang kalir lah. Dan si Grog ini juga nggak tahu kalau dunia luar ini udah lebih berkembang dari sebelumnya. Ya, contohnya kayak RDTO gitulah, kan udah maju banget itu. Terus ada Monian, terus juga Los Pecados. Gak juga sih, kota maling. Dan selama beberapa tahun ke depan, si Grog ini ngejalanin kehidupan yang damai. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba itu muncul pasukan Abyss yang gak hitung jumlahnya ngedatangi tempat itu. Dan entah kenapa, mereka ini nyariin si Grog. Sherlock tak parani! Nah, hal itu ngebikin si Grog ini takut lah. Takut gak sama gurita? Gak takut, guritanya gak gigit. Dia ini pengen sembunyi, cuman ya nggak tahu mau sembunyi di mana. Wong tubuhnya dia ini kan gawat deh. Lalu tiba-tiba salah satu monster Abyss ini berteriak. Dan nyebabin tower utama kastil Ancient One ini runtuh. Dan secara refleks, si Grog ini langsung nangkep dan ngayunin tower itu ke para monster Abyss. Anjoy, OP becuy. Dan dengan tower itu, si Grog ini ngelakuin perlawanan. Wis brutal lah. Dan saking OP, rusuh dan brutalnya si Grog ini, itu nggak ada satupun iblis yang berhasil buat ngedeketin dia. Malahan itu ngebikin para iblis ini ketakutan dan wis kabur. Dan si Grog ini pun berhasil buat ngusir mereka. Anjay. Nah, cuman ya setelah itu, si Grog ini ngeliat sekeliling. Ya, kastil Part Ancient One ini udah gak bersisa. Yang sisa itu ya cuma tower yang dia bawa sekarang. Terus beberapa itu juga nempel di tubuhnya gitu. Dan sekarang dia ini bingung mau kemana. Ngapain? Apa? Yip. Nah, di tengah kebingungannya, seketika si Grog ini keinget sama kata-kata dari Master Toad. Oi, pap. Grog, tetaplah di sini dan lindungi rumah ini sampai kau menjadi kuat. Anjay. Ya tapi kan kastilnya udah hancur. Jadi ya... Alamak. Akhirnya si Grog ini pun mutusin buat ngemulai perjalanannya buat nyari Master Toad. Ya meski sebenarnya si Grog ini bingung, nggak tahu mau nyari Master Toad ini kemana. Tapi dia ini tetap berpegang teguh sama kata-kata yang pernah Master Toad bilang ke dia. Grog, setiap kau merasa kebingungan, jangan takut. Karena bahkan ketika semua sudah terkikis oleh waktu, batu-batu tidak akan pernah lupa. Karena batu tidak akan pernah ditelan oleh waktu. Anjay. Tamat.